Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Indi Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 050 dari kelas TIB 2021. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Standar jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA EIA 568B. Dalam standarisasi jaringan komputer terdapat dua model. Yang pertama model OSI dan TCP/IP. Model OSI, model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada 1977. OSI singkatan dari Open System Interconnection dan juga dikenal dengan model 7 lapis. Sedangkan TCP/IP, model jaringan komputer dan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sampai 1980-an. Fungsi dari model OSI ini sendiri, yang pertama, memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Untuk fungsi yang lainnya yaitu pertama, memudahkan peralatan vendor yang berbeda saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Standarisasi interface, modular engineering, memudahkan pelatihan network, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Fungsi dari model TCP/IP. Yang pertama, fungsi utama dari protokol ini adalah untuk berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui jaringan. Paket data akan dikemas, kemudian dikirimkan menuju komputer lain. Untuk fungsi lainnya, yang pertama, mengirimkan file yang sudah terenkripsi dari satu komputer ke komputer lain, melakukan remote login komputer dari jarak jauh, mengirim dan menerima mailing dari komputer lain, menggunakan fitur network file system, melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan, memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur name server. Konsep layering OSI. Yang pertama itu paling bawah ada lapisan fisikal, yaitu menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Contohnya kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Yang kedua, data link, menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Contoh Ethernet, HDLC, Aloha, FDDI. Network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. Presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Protokol yang berada dalam level ini seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell, semacam virtual network computing VNC atau remote desktop protocol RDP. Application, menyediakan user interface. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Konsep layering TCP/IP. Yang pertama itu yang paling bawah ada network access, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Yang kedua, internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang ketiga, transport, komunikasi antara perangkat dukungan yang beragam.
Yang terakhir, application merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Selanjutnya ada perbandingan antara model OSI dan TCP/IP. Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer atau lapisan dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang terakhir, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.